Amrita melontarkan banyak alasan agar Gautam tidak menuduh dia sembarangan. Amrita mengaku kalau semua yang dilakukan ini adalah pengaruh ngidam karena dia sedang hamil. Makanya ada perasaan dan dorongan ingin dilayani oleh banyak lelaki lain. Tentu saja alasan itu terdengar tidak masuk akal menurut Gautam. Terlebih Gautam juga curiga bisa jadi yang dikandung Amrita bukanlah hasil perbuatannya, mengingat dia sering pergi dinas keluar kota. Sedangkan istrinya main dengan banyak pemuda lain di rumahnya. Halo, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian nyata yang mengerikan yang terjadi di dunia ini. Cerita kali ini datang dari daerah Ludhiana, negara bagian Punjab, India. Kasus kriminal nyata kita kali ini sedikit bikin yang dengar emosi. Sang istri yang dalam keadaan terdesak melontarkan alasan yang di luar nalar agar tidak dituduh macam-macam. Bukannya mereda, justru alasan aneh itu membuat keributan menjadi tak terbendung. Lantas bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas lebih dalam. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe serta share cerita ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Jadi ceritanya gini, di sebuah kota yang cukup padat penduduknya di sana yakni Ludhiana, sebuah kota terbesar di negara bagian Punjab, India, ada seorang wanita bernama Amrita yang lahir pada tahun 1991 serta merupakan lulusan Universitas Ekonomi Kota Ludhiana. Lahir dari keluarga yang kecil, namun kehidupan Amrita serba ada. Dia juga sangat dimanja tapi berdisiplin tinggi, banyak yang menilainya sebagai gadis berkelas. Ngomong-ngomong, setelah selesai kuliah pada tahun 2015, Amrita sempat menjadi admin di sebuah perusahaan katun sampai akhirnya setahun kemudian dia menjadi staf admin bank swasta di kota Ludhiana dan bertahan kerja di sana cukup lama. Amrita punya banyak kenalan teman kampus, teman sesama bankir, dan rekan kerja dari kantornya yang lama. Banyak yang bilang wanita ini sangat suka party. Dia senang jadi pusat perhatian, terkhusus dari cowok-cowok sekitarnya. Bahkan bersama kawan seprofesinya sering banget ke klub malam, minum, dan ngumpul, bukan hanya saat weekend namun di hari kerja biasa juga. Amrita sangat cantik, banyak pria mengejarnya bahkan sebagian langsung menyatakan cinta pada saat pertama kali jumpa. Dia memang menggemaskan, ramah, mudah berbaur, setia kawan, dan tidak sombong. Makanya laki-laki suka salah paham dengan sifat hangat perempuan tersebut. Pas diajak pendekatan ternyata cuma dianggap teman biasa. Namun bukan berarti semua lelaki ditolak, dirinya pernah dekat dengan seorang pria bernama Arvin yang merupakan nasabah prioritas di tempatnya bekerja. Diajak makan, nonton, minum, nongkrong, bahkan liburan keluar kota. Namun ternyata Arvin tipe pria suka netes cewek, ya mungkin karena duitnya banyak dan ngerasa pasti perempuan yang datang hanya mengejar uangnya aja. Pada tahun 2017 mereka pacaran beberapa bulan. Sering banget ya lelaki ini bilang mau transfer uang kepada Amrita untuk belanja dan jajan, ya nggak pernah ditolaknya. Bahkan dibeliin ini itu semua diterima, dan wanita tersebut wajahnya sumringah tiap kali dikasih barang-barang berharga. Sampai lelaki ini kemudian ngeghosting Amrita, menghilang tanpa kabar. Dihubungin enggak bisa, didatengin ke rumahnya selalu pada bilang enggak ada, dan nomornya juga diblokir. Namun Arvin cerita pada teman dekat cewek itu yang bernama Pallavi bahwa dirinya sedang mencari sosok istri yang baik dan enggak matre. Menurutnya, 3 bulan pacaran sama Amrita hanya uang dan belanja-belanja terus yang jadi bahan obrolan mereka. Rencana mau nikah di luar negeri, sekalian bulan madu di sana, dan menyebut angka yang besar untuk mas kawinnya kelak. Padahal sering juga Arvin bercerita mengenai ibunya yang menderita penyakit gula atau diabetes, tapi Amrita nggak pernah serius menanggapi topik tersebut. Nggak pernah nanyain kabar mamahnya Arvin sudah gimana, bahkan nggak pernah menjenguk ibunya di rumah sakit saat dirawat. Selalu mengubah topik pembicaraan tentang rencana nikah mereka, itu terus, sama sekali nggak peduli dengan keluarga lelaki itu. Makanya nyuruh Pallavi bilangin ke Amrita bahwa Arvin ingin putus aja.
Setelah Pallavi menyampaikan semua ini pada Amrita, gadis tersebut justru ngamuk dan marah. Dia bukannya matre, tapi kalau Arvin emang rajin transfer uang dan beliin barang-barang untuknya, kayak begitu kan sayang kalau ditolak. Lagian kalau ditolak nanti dia malah tersinggung, dikira nggak menghargai. Sedangkan alasan dia nggak mau ngobrolin topik mengenai penyakit ibunya, ya supaya Arvin bisa meringankan pikiran sedikitlah. Supaya dia gak sedih terus mikirin ibunya, niat Amrita kan berusaha untuk ngasih hiburan, ngobrolin topik yang menyenangkan agar lelaki itu nggak larut dalam kesedihannya. Makanya saat ketemu Amrita hanya ingin membahas hubungan mereka saja. Keesokan harinya dengan perasaan kesal wanita itu akhirnya nekat mendatangi kantor Arvin untuk melabraknya. Dia nggak seneng dibilang sebagai cewek matre, namun pada lelaki tersebut yang justru dianggap nggak jantan karena pakai menghilang segala dan mutusin hubungan melalui temannya. Sampai Amrita mengancam akan mengembalikan semua apa yang udah dikasih Arvin selama ini. Dia merasa selama ini dia hanya menerima, dia gak merasa minta. Sebenarnya banyak kok omong kaya yang ngejar dia dan menjanjikan harta bergelimang. Jadi jangan merasa udah paling tajir sampai merendahkan wanita. Singkat cerita, sebenarnya setelah kejadian ini banyak desas-desus miring mengenai Amrita yang katanya mau sama lelaki demi ngejar duitnya doang. Apalagi kemarin-kemarin kan emang banyak cowok yang ditolaknya, pasti karena miskin. Kupingnya mulai panas dengan omongan ini, makanya kemudian dia berusaha melakukan pendekatan sendiri pada beberapa pria yang sempat menjauh karena ditolak cintanya. Dia ajakin ngumpul dan nongkrong bareng lagi. Menurut sang sahabat Pallavi, malahan Amrita mau aja tiap kali diajakin kencan oleh cowok manapun. Ya, sekedar minum atau makan doang, gak pernah lebih sih sepengetahuannya. Sampai pada akhir tahun 2018, dirinya akrab dengan seorang pria yang dikenalkan atasannya bernama Gautam, yang 4 tahun lebih tua. Lelaki ini bekerja pada perusahaan pengolahan plastik, dia berasal dari keluarga yang terbilang berada. Bapaknya yang bernama Kartik juga punya bisnis aksesoris kendaraan. Meskipun Pak Kartik sudah menduda, hidupnya cukup bahagia sebab keponakannya bisa diajak kerjasama, termasuk sang putra Gautam yang rajin dan dapat diandalkan. Hubungan Gautam dengan Amrita dikatakan makin dekat aja. Nampaknya lelaki tersebut sangat menyukai pribadi wanita ini yang humble dan nyambung kalau diajak ngobrol. Pada Januari tahun 2019, setelah kenalan selama sebulan, bahkan diajakin jalan-jalan ke luar negeri. Mereka pun sah berpacaran sejak saat itu. Rencananya akan segera menikah pada pertengahan tahun 2020 namun kemudian diundur sebab pandemi menyerang. Padahal keluarga dari kedua pihak tuh udah beberapa kali melakukan pertemuan dan saling setuju dengan hubungan mereka, tapi wajib ikutin pembatasan pemerintah dulu. Menurut keterangan Pallavi, di akhir tahun 2020 beberapa kali Amrita nekat ngumpul-ngumpul dengan teman di klub malam yang berada di tengah kota, padahal larangan untuk berkerumun masih berlaku saat itu. Tapi emang jiwa party sudah gak bisa dibendung, terkhusus beberapa bulan kena lockdown di rumah terus pastilah bosen banget. Namun menurut kabar angin yang berhembus, Amrita masih suka kencan dengan beberapa pria, sedangkan statusnya udah jadi tunangan Gautam. Yang parahnya lagi, itu cowok-cowok tahu kok bahwa Amrita tuh mau nikah, masih aja dikencanin. Pernah satu kali ditanyain sama Pallavi, namun dia cuma menjawab ingin benar-benar menikmati kebebasan sebelum terkekang dengan pernikahannya. Di akhir masa lajang bisa kali nikmati segala hal yang kelak mustahil untuk dilakukan lagi jika udah punya suami. Sampai akhirnya saat kondisi sedikit pulih namun masih status siaga, Amrita dan Gautam melaksanakan pernikahan yang semi tertutup. Hanya keluarga dekat dan segelintir kenalan yang diundang sebab masih pandemi. Kebahagiaan keduanya terpancar sangat jelas, terutama wanita tersebut yang dihadiahi sebuah rumah dan mobil baru dari ayah mertuanya. Resmilah mereka menjadi suami istri pada bulan Februari tahun 2021 saat Amrita berusia 28 tahun dan suaminya 32 tahun. Setelahnya, perempuan itu benar-benar resign dari pekerjaan dan menjadi ibu rumah tangga. Namun, kebanyakan waktunya masih digunakan untuk pulang guna menemani sang ibu.
Apalagi, Gautam terkadang suka keluar kota juga untuk membantu usaha ayahnya. Pasangan ini juga memundurkan masa bulan madunya karena masih ada larangan penerbangan saat itu. Di rumah besarnya, mereka tinggal bersama seorang asisten rumah tangga bernama Kriti yang berusia 40 tahun. Belum terlalu banyak kerjaan wanita itu, palingan bersih-bersih saja karena untuk masalah makanan, Amrita lebih suka mengajak suaminya makan di luar atau memesan via online. Namun, sejak bulan Juli tahun 2021, Gautam makin banyak urusan keluar kota, terutama ke Jalandhar. Istrinya itu merasa sia-sia jika mempekerjakan Kriti di sana, cuma nambah pengeluaran saja. Toh, nggak masakkan dia. Kalau masalah nyuci pakaian bisa ke laundry sementara bersih-bersih rumah lebih baik manggil cleaning service online tiap 3 hari sekali. Sebenarnya Gautam berharap nggak apa-apa kali ya, misalnya Kriti kerja di sana biar istrinya ada teman yang ngejagain, ngebantu keuangan Kriti juga. Namun, tetap Amrita menolak hal tersebut dengan alasan perlu hemat, uang banyak, bukan berarti harus boros. Bahkan, secara diam-diam, dia menjelek-jelekkan asisten tersebut yang dibilang kerjanya tuh main handphone mulu, beres-beres rumah pun nggak bersih, termasuk suka bawa lelaki ke kamarnya. Inilah yang kemudian menjadi persetujuan sang suami. Kriti pun diberhentikan oleh Amrita dengan alasan rumahnya mau dijual. Sebenarnya, Kriti sempat sedih karena dia kan emang butuh kerjaan. Abis pandemi, suaminya masih nganggur, anak-anak perlu dikasih makan. Namun, Amrita bilang itu urusannya. Tiap manusia punya masalah masing-masing, hampir semua orang kok kesusahan karena pandemi. Tapi semua yang lain pada bisa makan, jadi angkat kakilah dari rumah itu sesegera mungkin. Di awal bulan Agustus tahun 2021, salah satu tetangga yang juga pernah bekerja sebagai sopir Pak Kartik, bernama Sanjay, dan istrinya Shreya, bercerita pada Gautam bahwa dalam 1-2 minggu terakhir, saat dirinya sedang di luar kota urusan bisnis, sering terlihat Amrita menerima tamu laki-laki yang tidak mereka kenal. Mungkin jika datangnya siang hari masih cukup wajar, tapi kalau tengah malam sampai subuh baru pulang, serasa ada yang janggal. Hal ini langsung dikonfrontasi Gautam pada istrinya, terutama karena dia pernah juga menemukan dompet pria di sofa depan yang bukan miliknya. Tapi karena nggak ada kartu identitas di dalamnya, Amrita beralasan bahwa itu punya adiknya yang ketinggalan saat mampir tadi siang. Makanya Gautam nggak mau nanya lebih panjang. Tapi kali ini, siapa lelaki yang bertamu tengah malam dan baru pulang subuh sampai tetangga pada lihat. Amrita dengan geram bilang bahwa yang datang cuma adiknya, mampir lalu ketiduran, sampai pulang subuh karena mau kerja. Tapi kok tetangga pada nggak kenal. Sampai kemudian Amrita pun mengalihkan pembicaraan mengenai kehamilannya yang sudah berusia 3 bulan lebih dan segera pengen diajak berlibur karena bulan madu mereka kan belum terrealisasi. Namun, kata Gautam, kerjaan masih numpuk. Nunggu akhir tahun aja biar sekalian merayakan tahun baru di luar negeri. Keesokannya, Amrita mendatangi rumah keluarga Sanjay yang dianggap sudah mencoba meracuni pikiran suaminya mengenai tamu-tamu prianya. Wanita itu ngamuk dan nunjuk-nunjuk Sanjay bermulut lemas, gak usah sok jadi pahlawan. Bahkan hampir terjadi perkelahian dengan Shreya karena gak terima suaminya dihina begitu. Beberapa hari setelahnya, saat tengah malam, rumah keluarga Sanjay dilempar batu dan molotov saat sedang tertidur nyenyak. Ini bikin mereka merasa gak nyaman dan terancam, sampai pindah sementara ke rumah orang tua yang gak jauh dari sana demi keamanan anak-anak. Sudah sempat dilaporkan pada polisi namun nggak pernah ada tindakan apa-apa. Sampai pada Selasa, pertengahan Agustus tahun 2021, jam 3 sore, Amrita terkaget saat tiba-tiba suaminya muncul di rumah setelah 4 hari nggak pulang karena urusan bisnis di kota Hoshiarpur. Bilangnya seminggu di luar kota, kok mendadak udah balik di saat dirinya bersama seorang pria yang diketahui bernama Mohit yang sebenarnya adalah teman tapi mesra si wanita itu. Mereka lagi ngobrol di ruang tamu saat dipergoki. Gautam sempat nanya-nanya ngapain ada cowok di rumahnya. Kenapa pakai tutup pintu segala?
Namun Amrita hanya menjawab itu teman sekantornya dulu yang mampir bentar. Tutup pintu karena malu dilihat tetangga. Hal ini masih dimaklumi sang suami hingga Mohit pun pamit pulang. Namun kenyataannya, Gautam telah memasang CCTV kecil di sudut ruang tamu dan kamar tidurnya, semua tanpa sepengetahuan Amrita. Malamnya, saat sang istri lagi tidur, dia cek rekaman videonya dan hatinya langsung panas saat mengetahui dalam 5 hari terakhir istrinya menerima 7 tamu pria dalam 15 kali pertemuan. Tamunya datang satu persatu bukan sekaligus datangnya. Nah, si Mohit itu dihitung 3 kali datang dan semuanya ke sana saat siang serta malam, bukan hanya sekedar duduk-duduk, namun pelukan, bahkan bercinta di kamar tidur, sofa depan, di atas kitchen set, bahkan kemungkinan besar juga di kamar mandi sebab terlihat Amrita masuk ke sana bersama salah satu pria. Ketika Gautam sedang memperhatikan rekaman CCTV tersebut, Amrita terbangun dan kaget saat ikutan melihat ke layar monitor suaminya. Malahan dia yang marah awalnya sebab merasa Gautam telah menjebaknya dengan menaruh kamera pengintai di rumah. Pertengkaran hebat pun terjadi. Amrita melontarkan banyak alasan agar Gautam tidak menuduh dia sembarangan. Amrita mengaku kalau semua yang dilakukan ini adalah pengaruh ngidam karena dia sedang hamil. Makanya ada perasaan dan dorongan ingin dilayani oleh banyak lelaki lain. Tentu saja alasan itu terdengar tidak masuk akal menurut Gautam. Terlebih Gautam juga curiga bisa jadi yang dikandung Amrita bukanlah hasil perbuatannya, mengingat dia sering pergi dinas keluar kota, sedangkan istrinya main dengan banyak pemuda lain di rumahnya. Perdebatan berlanjut sampai ke adu fisik yang membuat lelaki tersebut mengarahkan kepala istrinya ke tembok sampai tidak sadarkan diri. Merasa panik karena Amrita tidak bergerak, Gautam kebingungan dan pikirannya pendek untuk menyembunyikan tubuh sang istri yang sudah tidak bernyawa. Hingga kemudian, dia mengambil koper besar yang biasa dia gunakan untuk menyimpan Amrita. Setelahnya, dia nelpon Sanjay untuk dibantu menyupirkan dirinya membuang hasil perbuatannya. Namun, nampaknya Sanjay yang terkaget tidak menyetujui perbuatan Gautam. Selama 2 jam mereka duduk dan Sanjay memberi nasihat serta kekuatan agar lelaki tersebut menyerahkan diri pada polisi sebab semuanya cepat atau lambat akan terbongkar juga. Lagian, Sanjay tidak mau membantu menyingkirkan tubuh itu. Menjelang subuh pada pertengahan Agustus tahun 2021, akhirnya Gautam pun menyerahkan diri pada pihak berwajib. Tentu saja ditemani Sanjay. Bergegas, pihak kepolisian mendatangi kediaman Gautam dan mendapati sang istri yang sudah tidak bernyawa. Pihak keluarga Amrita cukup kaget serta marah pada lelaki itu yang dianggap kejam sebab merenggut hidup istrinya dalam keadaan hamil. Hal yang sama juga diungkapkan sang ayah, Kartik, yang benar-benar terkejut dengan kelakuan putranya. Sampai kemudian Sanjay dan Shreya bersaksi mengenai isu perselingkuhan Amrita, dan pemeriksaan terhadap CCTV mengenai kelakuan sang istri pun diumumkan. Semua dibuat kaget, gak nyangka bahwa Amrita sekotor itu. Pantesan aja maksa asisten rumah tangganya dipecat supaya punya waktu untuk memasukkan banyak pria. Dalam sehari bisa 3 cowok dia layani, dan posisi memadu cintanya pun bikin muak yang menonton. Sang pengacara kemudian ikut memaksa pihak pengadilan untuk menghadirkan para pria yang ada di rekaman CCTV guna menjadi saksi. Banyak yang keberatan dan malah pada menghilang, cuma Mohit yang muncul karena dirinya yang ketangkap basah saat ada di rumah Gautam. Mohit mengaku antara dia dan Amrita memang sudah berpacaran justru sebelum wanita itu nikah. Ngakunya si bakal meninggalkan Gautam jika bayinya udah lahir, mau memindahkan sebagian uang dari rekening suaminya ke rekening dia, dan siap untuk kawin dengan Mohit. Hal ini diperkuat dengan riwayat chat antara mereka berdua. Bahkan ketahuan juga bahwa Mohit adalah orang yang telah melempar batu dan molotov ke rumah Miat atas suruhan Amrita. Tapi pemuda itu di pengadilan justru menangis setelah mengetahui bahwa Amrita bukan hanya janji nikah sama dia, tapi sama beberapa pria lain. Sedih karena ceweknya melayani banyak lelaki. Pallavi, sahabatnya Amrita, juga bersaksi di pengadilan bahwa temannya itu curhat mengenai alasannya menikahi Gautam adalah demi harta. Udah dapat rumah dan mobil dari mertua, target selanjutnya adalah uang dan 1 rumah lagi baru dia akan minta cerai.
Pallavi coba nasihati, namun gak ada yang bisa menentang Amrita. Dia benar-benar dibutakan oleh harta, bahkan sempat bilang sayang banget cantik begini dapatnya lelaki jelek seperti Gautam. Sementara Gautam mengaku percaya 100% pada keterangan Sanjay dan Shreya saat mereka mengadu mengenai kesetiaan istrinya. Udah sejak kemarin-kemarin mau pasang CCTV namun ada aja kendala. Sampai saat Amrita pulang ke rumah orang tuanya satu hari, dipasanglah kamera itu di tempat tersembunyi yang akhirnya berhasil membongkar tabiat jelek sang istri. Hingga pada hasil keputusannya hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Ludhiana menyatakan bahwa Gautam bersalah dengan tuntutan telah menghabisi nyawa istrinya. Lelaki itu terkena ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Sementara itu, Mohit juga menerima hukuman atas perbuatan tidak menyenangkan serta berkonspirasi melakukan ancaman terhadap Sanjay dan keluarganya. Lelaki berusia 31 tahun tersebut dijatuhi hukuman 6 bulan kurungan. Sebenarnya, pihak keluarga Amrita sempat ngamuk dan marah. Mereka menginginkan Gautam menerima hukuman nyawa ganti nyawa. Namun, sampai hasil dari keputusan mereka tidak melakukan banding sama sekali. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?